Sidang lanjutan dugaan kasus pemerasan yang menjerat Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang beragendakan pemeriksaan saksi tersebut dihadiri oleh Melvina Husyanti, seorang owner produk skincare. Dalam sidang, Melvina menjelaskan kronologi dan duduk perkara bagaimana ia bisa terseret dalam pusaran kasus skincare ini. Tadi kan ada diminta 15M, kemudian saksi ada mengirimkan voice note tadi ya, kita fokus yang 15M. Itu sepengetahuan saksi dari diminta 15M itu nadanya bahasanya bercanda atau serius? Saya tidak bisa menilai karena itu teks ya, tapi ada di situ mengatakan juga nih kita bisa bahwa akan melaporkan saksi ke Mabes juga. Iya betul. Baik, tadi ada di voice note-nya saksi mengatakan bahwa saksi dihujat. Itu bisa dijelaskan kenapa dihujat? Dihujat karena produk saya ada yang tidak sesuai kandungan. Dihujat itu awal mulanya gara-gara apa? Awal mulanya karena salah satu produk saya direview oleh seorang dokter dan dia melakukan cek laboratorium dan memang hasilnya tidak sesuai. Kemudian akhirnya diulang oleh terdakwa. Betul. Baik, saya hanya mau satu kali lagi. Ada di sini pada saat akhirnya yang mendorong saksi mau menghubungi terdakwa Nikita Mirzani setelah berkomunikasi dengan Dr. Oki Pratama, kenapa? Karena ada kalimat pengancaman dari Dr. Oki. Apa kata-katanya? Saya lupa. Apa boleh saya? Boleh dibuka aja. Ini kita saking gedeknya dia mau buat laporan ke Mabes. Atau langsung telepon aja di kita. Biar kita nggak kuat-kuat. Biar kita nggak kuat-kuat. Sekarang telepon aja di kita, nanti dia diem. Iya. Aja ada kopi yang suruh telepon, gitu ya. Minta petunjuk dan nggak mau salah langkah. Apa maksudnya petunjuk untuk apa? Salah langkah untuk apa? Kenapa harus meminta ke terdakwa di kita terkait dengan petunjuk dan salah langkah? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terkait dengan ini, saksi mengetahui nggak kalau misalnya setiap kali terdakwa kita melakukan live itu banyak nggak viewersnya? Banyak sekali. Dan rata-rata setiap terdakwa itu pada sampai mengeluarkan statement atau mengeluarkan kata-kata itu banyak nggak yang mendengarkan atau mengikuti? Banyak ya, terutama saksi ya. Makanya saksi di sini pada saat terdakwa saksi Oki Pratama bilang bahwa kita sekarang udah ikut-ikutan, Melvin tahu kalau kita ngomong bisa jadi isu nasional gitu. Tuh, di situ saksi memahami dengan sadar ya. Paham ya. Followersnya juga di Instagram maupun TikTok juga banyak ya. Followersnya terdakwa Nikita Mirzani. Tahu saya banyak ya. Baik, terkait dengan tadi kan ada saudara Reza Gladys memberitahukan bahwa sudah melaporkan terdakwa Nikita Mirzani, memberitahukan saksi ya di bulan Desember tahun 2024. Betul. Saksi tahu nggak kronologisnya kenapa sampai akhirnya Reza Gladys melaporkan terdakwa Nikita Mirzani? Saya tidak tahu. Terkait dengan uang 4 miliar yang diserahkan saudara Reza Gladys kepada terdakwa Nikita Mirzani? Tahu? Saya hanya tahu cerita dari Dr. Reza. Tahu? Apa ceritanya? Dia menceritakan bahwa dia sudah melaporkan Nikita Mirzani karena sudah transfer uang 4 miliar. Memberikan uang 4 miliar. Dengan tujuan apa? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Hanya sebatas itu aja percakapan. Iya. Setelah itu tidak pernah ketemu lagi Dengan Dr. Reza. Atau dari yang berkembang di masyarakat berita-beritanya, akhirnya saksi juga nggak mengikuti perkembangan beritanya gara-gara apa itu akhirnya nggak tahu juga sampai sekarang. Iya. Nggak tahu juga. Baik, cukup dari kami yang mulia. Silahkan dilanjutkan oleh Anda Ibu. Makasih ya mulia. Saudara saksi, Anda itu jual produk bermasalah. Betul. Benar, Anda jual produk bermasalah yang bikin rakyat menderita. Sempat bermasalah. Sempat bermasalah atau bermasalah?
bermasalah, jangan dipikir-pikir Pak. Anda pernah minta maaf di media sosial? Pernah? Ya, kenapa Anda minta maaf? Karena produk saya bermasalah. Produk Anda bermasalah. Iya. Kenapa Anda sok suci di sekarang di ruangan sidang? Maaf, maksudnya gimana, Pak? Anda menjual produk bermasalah, membuat rakyat menderita, tapi Anda menderita. Ini sudah menyimpulkan, Yang Mulia. Saya tidak menyimpulkan, saya hanya bertanya. Tolong penasihat hukumnya, bentar. Tolong bertanya tentang dakwaan dalam perkara kita ya. Ini sudah kita tidak dalam rangka menanyakan tentang saksi. Ya. Silakan dilanjutkan. Anda minta maaf itu produk Anda bermasalah. Iya. Karena Anda jual produk bermasalah, terus apa yang terjadi? Siapa yang melakukan review pertama kali? Dokter detektif. Dokter detektif, bukan terdakwa. Bukan. Kenapa dokter detektif? Jadi ditanyakan kepada saksi ya, lancar tidaknya persidangan ini tergantung saudara juga. Yang sudah dijawab jangan ditanya. Kan begitu ya. Capek saya ngatur semuanya capek ya. Silakan lanjutkan. Saksi tadi saudara bilang ada pengancaman dari dokter Oki. Apa yang diancam sama dokter Oki? Karena dokter Oki mengatakan di situ kalau kita sudah speak up akan jadi isu nasional. Apa pengancamannya bagaimana? Saya merasa kalau menjadi isu nasional akan sangat berdampak kepada diri saya. Pertanyaan saya, Anda tadi menyatakan secara tegas produk Anda bermasalah, produk Anda membuat susah rakyat dan direview sama dokter. Iya. Terus siapa yang ngancam? Dokter Oki ngancamnya dengan kalimat seperti apa? Sudah dijawab, Yang Mulia sudah dijawab. Sebentar dulu, tolong jaksa, kalau saya tanya jangan ada foto-foto. Saya Anda bertanya dari tadi apa? Saksi sudah kita ingatkan kok. Kalau sudah ditanya nggak usah menjawab. Jadi biar aja saksi yang menjawab atau tidak. Saya Ya, simpel aja. saksi ya. Dokter Oki itu ngancam Anda itu seperti apa? Saya sudah jawab tadi. Apa? Jawab apa? Saya nggak tahu jawaban Anda apa. Sebentar ya. Penasihat hukum juga Bukan, dia nggak ada jawaban yang mulia. sebentar. Penasihat Anda hukum. jawab apa? Sebentar ya, sebentar. Jadi mari kita sama-sama mendengarkan keterangan saksi baik yang ditanya oleh penuntut umum, majelis maupun penasihat hukum. Manakala saksi sudah menjawab pertanyaan yang sama, siapapun yang bertanya, ya itulah. Ini kan ada kata budaya. Pak, benar ini siapa? Benar, siapa? Nama aslinya? Nama aslinya? Oke ya, Anda tadi sudah saya perlihatkan dua buah tangkapan layar yang menurut Anda itu adalah dokter. Nah, di sini kan dia lagi mengumumkan produk. Apakah itu produk Anda yang direview? Yang tadi Anda bilang bermasalah. Iya. Setelah itu produk Anda direview secara bagus atau jelek oleh di foto di gambar ini? Tidak bagus. Tidak bagusnya bagaimana yang Anda tahu? Ini kan dari Anda. Karena produk saya tidak sesuai isi kandungannya. Karena tidak sesuai isi kandungannya. Overclaim itu yang istilah overclaim ya. Tapi setelah itu masih Anda jual juga padahal sudah di. Tidak. Ini saya membawa bukti dari bulan September saya sudah melakukan penarikan ratusan Dari ribu bulan? biji. September. Dari bulan September ya. Oke. September 2024. Oke. Nah, apakah Bapak sudah dapat Anda? Apakah di dalam
akun @niki huruhat yang tadi Anda jelaskan itu juga ada tangkapan layar seperti ini yang Anda dapat atau yang Anda lihat mereview seperti ini? Tidak ada. Yang ada apa gimana? Hanya saja saya pernah mendengar Nikita Mirzani mengatakan jangan beli produk Daviena, produknya overclaim, abal-abal. Hanya itu. Itu banyak di media sosial lain. Ada juga yang Anda dengar? Banyak. Banyak. Bukan cuma di akun Niki ya, banyak ya. Oke. Nah, sekarang